Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879. Banyak yang bilang ia sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini karena seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Ia berasal dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Dan saudara, sampai usia 12 tahun Kartini bersekolah dan belajar bahasa Belanda. Namun setelah usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Dan oleh orang tuanya Kartini disuruh menikah dengan Bupati Rembang. Kartini meninggal pada usia 25 tahun hanya selang 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya. Dan tepat 17 September 1904 dan dimakamkan di Rembang, Jawa Tengah. Jejak karya Kartini justru makin muncul di saat ia telah tiada. Sekolah Kartini didirikan di Semarang tahun 1912. Surat-surat Kartini yang terkirim ke Eropa pun dibukukan. Hingga pada tahun 1922, penerbit Balai Pustaka menerbitkan buku berjudul Hadis Gelap, Terbitlah Terang. Wah. Biografi Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, bagaimana kisah kehidupan Presiden pertama Indonesia ini ya? Yuk kita cari tahu bersama. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Oh iya, saat lahir, nama yang diberikan kepada Soekarno adalah Kusno. Baru pada usia 11 tahun, nama beliau diubah oleh ayahnya menjadi Soekarno. Biografi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Keluarganya memiliki latar belakang religius yang cukup kental, di mana kakeknya adalah ulama terhormat di Batu Hampar. Ayahnya Haji Muhammad Jamil meninggal sebelum ia berusia 1 tahun. Ia lalu dibesarkan oleh keluarga ibunya yaitu Siti Saleha. Jenderal Sudirman lahir dari keluarga biasa di kota Purbalingga. Ia lahir pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Sudirman bersama keluarga barunya pindah ke Cilacap dan Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin serta aktif dalam kegiatan di luar sekolah. Ia juga dikenal sebagai sosok religius dengan agama Islam dan sering mengikuti kegiatan Ormas Muhammadiyah. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Ia belajar di tempat tersebut selama 1 tahun. Hal ini ia lakukan setelah tamat melaksanakan belajarnya di Wirotomo. Pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas.
Tahun 1945, setelah memproklamirkan kemerdekaan, Presiden Soekarno menugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukan setelah mendirikan divisi lokasi Badan Keamanan Rakyat. Jenderal Sudirman juga terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama pada 12 November 1945. Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa, sehingga pasukan Inggris mundur. Selama 3 tahun, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, di antaranya Perjanjian Linggarjati dan Renville. 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2. Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perlawanan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan moral. Pada tahun 1949, Sudirman mendirikan markas sementara di Sobo di dekat Gunung Lawu. Dari sini, ia dapat mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Pasukan di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut Yogyakarta dalam waktu 16 jam, menjadi unjuk kekuatan yang sukses dan membuat Belanda kehilangan muka di mata internasional. Sosok Sudirman yang santun, beribawa, serta luwes dalam bergaul membuat ia disegani di kalangan militer maupun masyarakat. Juga sifat rendah hati sebagai panglima besar yang tidak menonjolkan pangkat, bintang, atau tanda jasanya, tetapi menjiwai dengan semangat dan keprihatinan terhadap keadaan bangsa saat itu. Nasional Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Haryadipanegara atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan nasional Indonesia. Beliau juga dikenal karena kepemimpinannya pada Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung antara tahun 1825 hingga 1830 melawan penjajahan Belanda. Perang ini memang hanya berlangsung 5 tahun, tetapi perang ini tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Sosok Diponegoro juga sangat merakyat dan religius. Beliau juga menolak keinginan ayahnya untuk mengangkatnya menjadi raja, serta menolak untuk tinggal di keraton dan lebih memilih tinggal di Tegalrejo